Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari laporan PJBL kami di UPTD Balai Diklat Koperasi dan Pengusaha Kecil, yang dimana pada bab satunya ada latar belakang, yaitu sebagai bagian dari pemerintahan daerah, UPTD Balai Diklat Koperasi dan Pengusaha Kecil memiliki peran strategi dalam membentuk sebuah pelatihan, pembinaan, dan pendidikan yang bertujuan dalam meningkatkan keterampilan serta pengetahuan pelaku usaha kecil dan koperasi, sehingga mereka mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan sosial. Namun, efektivitas pelatihan tidak hanya berlangsung pada pelaksanaan diklat itu sendiri, akan tetapi juga disesuaikan antara materi yang disampaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan nantinya. Oleh karena itu, kita menganalisis kebutuhan di diklat, apa saja yang menjadi hal yang sangat penting dilakukan sebagai menyusun dan melaksanakan program pelatihan yang akan dirancang. Selanjutnya adalah tujuan observasi kami di UPTD Balai Diklat Koperasi dan Pengusaha Kecil. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan apa saja dari lembaga tersebut. Yang kedua, melakukan pengamatan terhadap segala kebutuhan dari peserta pelatihan ataupun staf yang terlibat. Yang ketiga, meninjau kembali apakah program yang sudah ada akan dikembangkan atau menyiapkan pengajuan program baru pada lembaga UPTD Balai Diklat Koperasi dan Pengusaha Kecil. Kemudian yang keempat, melakukan proses identifikasi secara menyeluruh dan mendalam terhadap kebutuhan dan pelatihan yang ada di lembaga tersebut. Kemudian waktu pelaksanaan observasi serta wawancara kami lakukan di tanggal 9 Desember 2024 yang beralamatkan Jalan S. Parman nomor 213 sampai 219 Ulak Karang, Kecamatan Padang Utara. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, saya Lydia Rindiani dengan NIM 220055015. Saya akan melanjutkan materi yang ada di bab 2, yaitu ada di landasan teori yang berisi yang pertama, pengertian pelatihan dan diklat. Pelatihan dan pendidikan kilat atau bisa kita sebut diklat adalah kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik agar dapat tujuan tertentu. Tujuan utama dari penyusunan program diklat ini adalah untuk meningkatkan kompetensi peserta, kemampuan sikap agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan secara lebih efektif. Yang kedua itu adalah pengembangan kompetensi masyarakat. Nah, pengembangan kompetensi masyarakat ini adalah upaya terstruktur untuk meningkatkan kemampuan individu maupun kelompok dalam mencapai kemandirian sosial, ekonomi, dan profesional. Nah, kompetensi mencakup 3 elemen utama, yaitu adalah pengetahuan, bisa juga kita sebut dengan knowledge, ada juga keterampilan, bisa kita sebut dengan skill, sikap bisa juga kita sebut dengan attitude. Dan yang ketiga itu ada pentingnya pelatihan bagi koperasi dan UMKM, pelatihan yang dibentuk kepada pelaku koperasi dan UMKM bertujuan untuk yang pertama meningkatkan manajemen usaha. Yang kedua, membentuk pemahaman mengenai regulasi dan literasi hukum yang berkaitan dengan usaha. Yang ketiga itu membekali pelaku usaha dengan keterampilan. Yang keempat itu mendukung pengembangan usaha agar dapat bersaing di pasar lokal ataupun pasar global. Dan yang keempat ada landasan hukum pengembangan koperasi dan UMKM. Ada di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Ada juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Nah, yang kelima itu adalah menentukan tujuan diklat. Nah, yang pertama itu menentukan tahapan diklat. Yang kedua menentukan model yang akan digunakan. Yang ketiga itu
menentukan bahan, media, dan metode yang akan digunakan. Terus yang selanjutnya menyusun satuan acara atau pembelajaran atau bisa juga kita sebut dengan SAP, dan yang terakhir itu adalah evaluasi. Baik, segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil temuan lapangan kami di UPTD Balai Diklat Koperasi dan Pengusaha Kecil, yang dimana kami membentuk sebuah program, yaitu program pelatihan peningkatan teknologi digital, yang dimana pada perkembangan zaman pada saat ini yang cukup pesat, pengusahaan teknis dan pemasaran digital sangat diperlukan, sebab banyaknya peserta pelatihan UMKM maupun pengusaha kecil lainnya belum mempunyai pengetahuan atau keterampilan terkait pemasaran secara digital. Maka tujuan kami membentuk sebuah program tersebut adalah untuk membantu mereka menghadapi berbagai tantangan modern seperti persaingan pasar yang ketat, serta program ini memperkuat keterampilan spesifik yang bisa digunakan secara langsung di lapangan nantinya. Nah, pada pembentukan atau rancangan program ini juga berpengaruh terhadap peran strategi di UPTD Balai Diklat Koperasi dan Pengusaha Kecil dalam menentukan pertumbuhan ekonomi lokal yang membaik nantinya. Maka dari itu, kami berharap dengan adanya rancangan program yang kami berikan dapat mengembangkan potensi-potensi pengusaha kecil maupun UMKM dengan baik melalui digital pemasaran. Contohnya materi yang akan kami berikan yaitu seperti pemasaran secara media sosial, e-commerce, ataupun iklan online lainnya yang dapat meningkatkan hasil penjualan mereka nantinya. Pada program ini kami melakukan kegiatan selama 7 kali pertemuan dalam 1 minggu dengan total waktu 12 jam. Adapun kurikulum yang adapun contoh kurikulum yang akan kami lakukan yaitu terdapat di bagian makalah, bisa dilihat secara detail di bagian sana nantinya. Nah, sekian hasil dari saya. Baiklah, sekianlah hasil presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.